Warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1-3, yang artinya, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menimbang, orang-orang yang apabila mereka membeli dari manusia, menimbang dengan sebenar-benarnya. Tapi apabila mereka menimbang atau mengukur untuk mereka, mereka mengurangi. Ayat ini menjadi pengingat abadi bahwa etika bekerja dan berbisnis dalam Islam bukan sekedar aturan, melainkan fondasi kehidupan yang menjunjung kejujuran, amanah, dan keadilan sebagai jalan menuju ridho Allah dan kemakmuran berkelanjutan. Di tengah dunia bisnis yang penuh godaan pragmatisme, presentasi ini akan mengupas prinsip-prinsip Islam seperti larangan riba, transparansi, dan tanggung jawab sosial agar kita semua menjadi pembisnis muslim yang tidak hanya sukses duniawi tapi juga sukses akhirat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rivaldi. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang etika dalam berbisnis dan bekerja menurut ajaran agama Islam. Kita masuk ke presentasinya, yaitu ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Di sini ada pendahuluan, pentingnya etika dalam dunia kerja dan bisnis, relevansi di zaman sekarang, etika Islam dalam bekerja dan berbisnis, prinsip etika Islam dalam bekerja, prinsip etika Islam dalam berbisnis, tantangan etika dalam dunia kerja dan bisnis, penerapan etika Islam dalam kehidupan sehari-hari, kesimpulan, dan juga saran-saran. Kita masuk ke pendahuluan, yaitu bertujuan untuk memahami etika dalam bekerja dan berbisnis menurut pandangan Islam, memberikan wawasan tentang penerapan prinsip-prinsip etika Islam di dunia kerja dan bisnis modern. Pentingnya etika dalam dunia kerja dan bisnis. Etika memainkan peran penting dalam menciptakan budaya organisasi yang sehat dan lingkungan kerja yang produktif. Etika dalam dunia kerja dan bisnis sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, meningkatkan kepercayaan antara perusahaan dan pelanggan, serta memastikan keberlanjutan organisasi. Etika mencakup kejujuran, tanggung jawab sosial, transparansi, dan juga keputusan yang adil. Organisasi yang mempraktikkan etika yang baik cenderung lebih dihargai dan lebih sukses dalam jangka panjang. Contoh utamanya yaitu prinsip transparansi, kejujuran, tanggung jawab sosial, dan keadilan dalam pengambilan keputusan. Relevansinya di zaman sekarang. Di era digital dan globalisasi ini, tantangan etika dalam bekerja dan berbisnis makin kompleks. Pada tahun 2020, transaksi e-commerce Indonesia meningkat 20%. Namun, kasus penipuan digital juga semakin banyak. Globalisasi dan kemajuan teknologi digital membuat masalah kompleks. Persaingan ketat dan tuntutan keuntungan sering mendorong perilaku tidak etis seperti penipuan, eksploitasi data. Perusahaan kini bersaing tidak hanya dalam produk, tapi juga dalam hal reputasi dan perilaku etis yang mereka tunjukkan kepada konsumen. Etika Islam dalam bekerja dan berbisnis. Yang pertama ada Islam menekankan prinsip keadilan, kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam dunia kerja dan bisnis. Yang kedua dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1-3 tentang larangan untuk curang dalam transaksi. Dalam Islam, etika bisnis tidak hanya berbicara tentang keuntungan finansial,
tapi juga bagaimana transaksi tersebut dilakukan dengan kejujuran dan keadilan. Dalam surat Al-Mutaffifin sudah jelas mengingatkan umat untuk tidak melakukan penipuan dalam timbangan ataupun takaran yang dapat diterapkan dalam dunia bisnis modern sebagai larangan terhadap segala bentuk penipuan dalam transaksi atau kegiatan bisnis lainnya. Prinsip etika Islam dalam bekerja, yaitu niat bekerja sebagai ibadah, kedua kejujuran, menjaga integritas dan kepercayaan dalam bekerja, ketiga ada amanah bertanggung jawab atas setiap tugas yang diberikan. Islam mengajarkan bahwa setiap pekerjaan apabila dilaksanakan dengan niat yang benar akan dianggap sebagai ibadah dan juga niat yang tulus untuk mencari nafkah halal dan meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala akan memberi makna lebih dalam pekerjaan seseorang. Selain itu, kejujuran dan amanah atau tanggung jawab juga ditekankan dalam bekerja untuk memastikan bahwa tidak ada penipuan atau penyalahgunaan kepercayaan. Prinsip etika Islam dalam berbisnis. Yang pertama ada keadilan, yaitu transaksi yang adil, bebas dari riba atau bunga dan goror ketidakpastian. Kedua, halal dan haram, menjaga agar transaksi tidak mengandung unsur eksploitasi atau barang haram. Yang ketiga ada hak konsumen, yaitu dengan melindungi hak-hak konsumen dan pekerja. Islam mendorong prinsip keadilan dalam setiap transaksi bisnis. Ini berarti menghindari transaksi yang tidak jelas atau goror, bunga atau riba, dan perjudian atau maisir yang dapat merugikan pihak lain. Selain itu, dalam bisnis, penting untuk menjaga hak-hak konsumen dan pekerja, memberikan mereka apa yang menjadi hak mereka tanpa merugikan mereka, serta menjalankan bisnis dengan cara yang jujur dan transparan. Tantangannya ketika dalam dunia kerja dan bisnis. Yang pertama ada dilema moral yang di lingkungan kerja yang kompetitif dan juga konflik antara kepentingan bisnis dan nilai-nilai agama. Dalam dunia kerja modern, banyak tantangan moral yang dihadapi seperti tekanan untuk mencapai keuntungan yang tinggi, ketatnya persaingan, dan godaan untuk menggunakan cara-cara tidak etis atau haram untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Konflik ini muncul antara tujuan bisnis yang seringkali berfokus pada keuntungan jangka pendek dan prinsip moral dalam agama yang mengutamakan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Penerapan etika Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pekerjaan, kita dapat mengaplikasikan kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab dalam pekerjaan. Dan juga dalam bisnis, menjaga keadilan dalam transaksi, dan berkomitmen pada keberlanjutan bisnis. Penerapan etika Islam ini dalam dunia kerja dan bisnis mengharuskan individu dan organisasi untuk menjalankan prinsip-prinsip moral yang terkandung dalam ajaran agama Islam. Kejujuran, amanah, dan keadilan harus diterapkan dalam setiap pekerjaan dan transaksi bisnis. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan harmonis, serta bertanggung jawab, serta menjaga kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat. Kesimpulannya, etika dan bisnis menurut ajaran Islam memberikan panduan bagi umat Islam untuk bekerja dengan niat yang tulus, menjaga kejujuran, serta menjalankan bisnis dengan penuh tanggung jawab dan keadilan. Prinsip-prinsip ini membantu membangun bisnis yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Sarannya, marilah kita integrasikan niat dan tujuan yang tulus dalam setiap aktivitas, dan juga tetap menjaga kejujuran dan amanah dalam setiap tugas. Pentingnya kesadaran moral dan spiritual, yaitu untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih etis dan harmonis. Baik individu maupun perusahaan perlu meningkatkan kesadaran moral dan spiritual. Kesadaran ini akan mendorong terciptanya hubungan yang lebih baik antara sesama, serta menciptakan dunia usaha yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Berikut adalah referensi yang saya pakai untuk menyusun laporan tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.